Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan nikmat rahmatnya kita sampai hari ini diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah ini. Semoga syukur kita bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tanpa terasa kita sekarang sudah berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di mana fase ini, fase terakhir 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini merupakan waktu yang sangat ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin. Karena insya Allah di bulan Ramadan, di 10 hari terakhirnya akan ada Lailatul Qadar, yaitu malam kemuliaan yang pahalanya lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan supaya bisa meraih, mendapatkan Lailatul Qadar? Contoh yang diberikan oleh Rasulullah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Ketika Rasulullah memasuki 10 hari terakhir, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan gamisnya. Maksudnya adalah meninggalkan tempat tidur, mengurangi tidur guna memperbanyak amal ibadah. Wahya lailahu, menghidupkan malamnya dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah, memperbanyak iktikaf. Kita iktikaf di masjid, masuk dalam masjid dengan niat iktikaf, berdiam diri, dengan memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, memperbanyak doa, dan sebagainya. Karena iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ini salah satu amal yang sangat disukai oleh Rasulullah dalam menyongsong menyambut Lailatul Qadar. Kemudian wa aiqadha ahlahu, yaitu membangunkan keluarganya, membangunkan istri-istrinya untuk diajak beribadah lebih maksimal dalam mengisi 10 hari terakhir bulan Ramadan. Oleh karena itu kita sebagai umat Rasulullah patutlah kita contoh. Mari kita bersama-sama meningkatkan amal ibadah puasa kita, terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di dalam pernah Rasulullah menyampaikan, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia itu tertipu karenanya, yaitu as-sihha wal faragh, yaitu kesehatan dan kesempatan. Mumpung alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah. Kesehatan sangat penting sekali, di mana kita bisa beribadah, kita bisa bekerja, itu ketika kita dalam keadaan sehat. Maka sebagai bentuk syukur kita, yaitu menggunakan kesehatan ini dengan meningkatkan amal ibadah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kesehatan ini sia-sia, tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya, hanya kita terlena dan melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat. Itu berarti kita tidak mensyukuri nikmat kesehatan. Sehingga supaya kesehatan itu betul-betul menjadi nikmat yang harus kita syukuri, maka kesehatan ini kita gunakan untuk memperbanyak amal ibadah,
beribadah secara maksimal. Kemudian al-faragh, kesempatan. Kesempatan ini kita mumpung bertemu di bulan Ramadan ini, mari kita jadikan seakan-akan Ramadan tahun ini Ramadan terakhir dalam kehidupan kita, sehingga kita betul-betul sangat memanfaatkan betul-betul kesempatan ini. Bagaimana tidak, sejak di bulan Rajab kita sudah berdoa berharap kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah berada di bulan Ramadan, agar bulan Ramadan ini di mana amal-amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya. Dosa-dosa akan diampuni kalau kita betul-betul mau bertobat dan minta ampun kepada Allah. Maka kesempatan yang baik ini sangat harus kita gunakan sebaik-baiknya, memperbanyak amal ibadah, memperbanyak sedekah, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, berbuat baik dengan sesama, dan lain sebagainya, sehingga kita tidak akan menyesal ketika ditinggal bulan Ramadan. Tentu ulama-ulama terdahulu, para sholihin, para salafun sholihun, sangat begitu Ramadan habis beliau menangis karena getuni ditinggalkan Ramadan. Mungkin terkadang beda dengan kita, kebanyakan orang justru tambah senang dengan berakhirnya Ramadan karena seakan-akan sudah bebas kembali. Padahal itu tidak benar. Kita sebagai seorang muslim yang baik, kita harus menyadari betul-betul bahwa Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Kesempatan kita untuk menumpuk pahala, untuk memperbanyak pahala dengan memperbanyak amal ibadah, yang dimana pahala ibadah dilipat gandakan pahalanya. Oleh karena itu kita berdoa mudah-mudahan di penghujung Ramadan ini kita betul-betul memanfaatkan, sama-sama beribadah semaksimal mungkin, dan pada akhirnya kita akan mendapatkan Lailatul Qadar, sehingga kebaikan amal ibadah kita yang melaksanakan di malam itu pahalanya lebih baik dari 1000 bulan atau setara dengan 83 tahun. Kita sebagai umat Rasulullah, usia kita sangat pendek. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Usia umur umatku antara 60 dan 70 tahun. Dan sedikit dari mereka yang melewatinya. Maka dengan adanya Lailatul Qadar merupakan ini keistimewaan umat Muhammad yang diberikan oleh Allah. Dengan mendapatkan Lailatul Qadar, maka kualitas umur kita, kualitas amal ibadah kita akan lebih banyak, melebihi dari umur yang ada pada kita. Demikian, mudah-mudahan sedikit apa yang bisa kami sampaikan ini bermanfaat dan barokah untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.